Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Today we are going to talk about introducing myself atau memperkenalkan diri sendiri. Materi ini ada di kelas 7 semester 1 bersama saya Miss Lia Melia. First, what is self-introduction? Based on the definition, self-introduction is simply the act of introducing yourself to someone else. Jadi, perkenalan diri itu sederhananya adalah tindakan memperkenalkan dirimu kepada orang lain. Jadi, ketika kita memperkenalkan diri, it means you are do self-introduction. Then, what is the function? There are 4 functions of self-introduction. First, to introduce and mention identity. Untuk memperkenalkan identitasnya sendiri. To develop the personal identity, untuk mengembangkan identitas personalnya. Kemudian to build positive impression, untuk membangun hal yang positif impressionnya. Kemudian to make better connection in the future, untuk membuat hubungan yang baik di kemudian hari. Nah guys, jadi when you introduce yourself to another, you can have some benefits, like you can make better connection, positive impression. Jadi perkenalan diri itu banyak sekali loh fungsinya. Dia bukan hanya memperkenalkan dirinya saja, untuk berkenalan saja, tapi juga kita bisa membangun hubungan yang positif dengan orang lain, seperti itu. Kemudian jangan ragu untuk berkenalan dengan orang lain dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu tidak akan terlalu sulit kalau kita terus mempraktekannya ya. Next, there are some language features in the self-introduction. Ada beberapa fitur bahasa dalam menggunakan introducing myself atau berkenalan. First, using pronoun. Biasanya dalam perkenalan itu menggunakan kata ganti pronoun, yang diantaranya itu ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun. Seperti halnya di sini kita bisa lihat subject pronounnya itu ada I, you, we, they, she, he, dan it. Nah, I di sini adalah saya, you itu adalah kamu, we adalah kita, dan they adalah mereka, she adalah ia, he itu ia juga tapi laki-laki, it itu ini. Next to object pronoun. Dalam object pronoun itu ada me, you, us, them, her, him,
and it. Me itu pengganti I dalam objek. Artinya sama dengan I, yaitu saya. Kalau dalam bahasa Inggris itu berbeda penempatannya. Kalau di objek menjadi me, kalau di subjek itu menjadi I. And then you, kamu. Untuk you tidak ada perubahan di sini. You itu masih sama dengan yang di subjek. Next, us. Us itu adalah kita. Untuk di subjeknya itu we, di objeknya itu us. Kemudian ada them. Them itu artinya mereka. Mereka artinya orangnya itu lebih dari satu. Kemudian ada her. Her di sana merupakan kata ganti dari she. Kalau di subjeknya she, kalau di objeknya her, artinya sama. Dia perempuan atau nya. Kemudian him. Kalau him itu untuk laki-laki, pengganti he dalam subjek. Kalau dalam objeknya him. Kemudian it means itu. Kemudian ada possessive adjective. Possessive adjective adalah kata ganti sifat yang kepemilikan. Jadi sesuatu yang ada disanding dengan possessive adjective itu adalah milik dari orang tersebut. Bisa my, berarti milikku, my book, bukuku. Kemudian your pen, pulpenmu, seperti itu. Dan our kita, misalnya our apples, apel punya kita. Then their mereka, their books or their bags. Nah, jadi buku-buku mereka atau tas-tas mereka. And then her, misalnya her nose, her hair. Jadi rambut mereka atau hidung mereka. His. Untuk her maksudnya bukan mereka. Her itu her nose, hidung dia. Ini seralat ya. Jadi her itu rambutnya untuk perempuan, dan his itu his nose, hidungnya untuk laki-laki. And it's. Nah, kalau it's bisa untuk binatang atau untuk benda. Lanjut ke possessive pronoun. Possessive pronoun juga menyatakan kepemilikan, tetapi di sini dengan pronoun. Jadi dia tidak perlu kata benda lagi untuk mendampinginya. Mine, milikku. Yours, milikmu. Ours, milik kita. Theirs, milik mereka. Hers, miliknya. Dan his, miliknya. Itu adalah secara singkat dari pronoun. Nah, lalu structures apa yang biasa digunakan dalam introducing myself? Di sini kita lihat usually introducing myself use simple present tense, verbal sentence, and nominal sentence. Verbal sentence, the structures is subject,
and then verb 1 s or es plus object or complement. Example, I like swimming. For nominal sentence, subject plus to be, rm is, and complement. Example, I am a student. My name is Citra. Jadi, perbedaannya kalau verbal sentence itu kalimatnya itu mengandung kata kerja. Seperti I like, I live, kayak gitu. Tapi untuk nominal sentence itu biasanya kata keterangan. Seperti saya seorang murid, nama saya Citra. Itu tidak ada kata kerjanya, so you use nominal sentence. This is journal about introducing myself. I found this is the example introducing myself. Please let me introduce myself to you. My name is MS. I am 19 years old. I was born on May 28, 1997. I am from Mizusawa, Iowa Prefecture. I go to Nippon Sports Science University. I am a freshman. I am studying physical education. My hobbies are listening to music and playing baseball. I belong to a baseball club. I'm going to be EPE teacher after graduation. Itu sekilas perkenalan diri yang bisa kita temui dalam jurnal. Lalu, expression of introducing myself. Ungkapan apa aja sih yang bisa kita gunakan dalam introducing myself? Like first, hello. Let me introduce myself. My name is blah blah blah. So the first, you have to say hello to opening and let me introduce myself. Let me introduce myself. It means mengatakan tujuannya, yaitu ingin memperkenalkan diri. My name is, nama saya, and then you can call me, panggilannya siapa? I am blah 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 years old. Umurnya berapa? Kemudian I was born on, lahirnya tanggal berapa? Kemudian I am a or an, profesinya apa? I live in, tinggalnya di mana? Saya tinggal di, kayak gitu ya. I like or my hobby is, itu artinya kesukaannya apa atau hobinya apa. Bisa kalian isi dengan gerund like singing, reading, writing. Kemudian my favorite color or food or drink is, warna favoritnya apa sih? Bisa diisi di sana. My idol is, sebutkan idolanya. I want to be, mau jadi apa sih? Atau cita-citanya apa? Nice to meet you. Senang berkenalan denganmu. Ini adalah sekelas dari ungkapan perkenalan diri. Nah, selain ungkapan perkenalan diri, ada juga pertanyaan untuk menanyakan tentang identitas seseorang. What is your name? How old are you? What is your name? Siapa namamu? How old are you? Berapa umurmu? When was you born? Kapan kamu lahir? Where do you come from? Kamu berasal dari mana? Then, where do you live? Ini artinya di mana kamu tinggal. What do you do? Apa sih yang kamu lakukan? Atau apa sih profesimu? What is your hobby? Apa sih hobimu? What is your favorite color or drink or food? Apa sih yang jadi
warna favoritmu, atau minuman favoritmu, atau makanan favoritmu. Who is your idol? Siapa idolamu? What is your goal? Apa cita-citamu? Nah, itu sekilas dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu ajukan dalam perkenalan dengan orang lain. Seperti itu. Okay, guys. For today, I think it's enough. Thank you for watching. See you.